Shalom jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak jemaat Tuhan kita mau satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sementara kami ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan, kita mau katakan bersyukurlah, haleluya. Saatnya kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan pujian dan syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Amin, amin. Inilah kerinduan kami Bapa untuk menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin Tuhan, amin Tuhan. Haleluya Yesus, amin Tuhan Yesus, amin. Pujian dan syukurku
pujian dan syukur kami Tuhan. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan kerendahan hati, ku persembahkan
Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat GBI Duta Harapan. Hari ini kita mengadakan kembali ibadah online dikarenakan satu lain hal. Untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tetap ada dalam kasih karunia Tuhan dan kita mau sama-sama beribadah dengan ibadah online. Sampai waktu minggu depan kita akan bersama-sama mengadakan ibadah offline. Tetapi kami percaya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah rencana dan maksud Tuhan buat jemaat supaya dengan keadaan COVID ini kita memutuskan mata rantai COVID Omicron ini supaya lebih lagi tidak menguasai kehidupan jemaat dan kita semua hidup dalam anugerah sehat diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersama-sama rindu menikmati kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan, kami semua jemaat Tuhan GBI Duta Harapan diberkati Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, Engkau diagungkan Tuhan, karena semua keadaan, semua situasi ada dalam kuasa-Mu Tuhan. Olehnya kami mau belajar Tuhan untuk waspada dan berhikmat menjalani hidup kami hari-hari ini sehingga kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang hidup berperkara dengan Tuhan. Dapatkah orang Kristen atau anak-anak Tuhan hidup berperkara dengan Tuhan? Sangat bisa, saudara-saudara. Dan kita bisa berperkara dengan Tuhan. Dan ada di dalam Alkitab, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang yang hidup berperkara dengan Tuhan. Siapa dia? Abraham dan Abimelek. Nah saudara, kita akan melihat dalam Kejadian 20 ayat 17 sampai ayat 18. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budak perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Saudara, cerita ini sudah sering kita dengar, tetapi ada sesuatu yang luar biasa di mana pesan Allah hari ini buat kita bisa berperkara dengan Tuhan. Nah, pada peristiwa terjadinya Abimelek dengan Abraham, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setelah Allah menunggang-balikan kota Sodom dan Gomora karena dosa yang begitu luar biasa. Dan saat itu Abraham berangkat ke tanah Negeb, setinggal di Gerar sebagai orang asing, saudara-saudara. Gerar artinya penginapan sementara. Sedangkan Abimelek adalah seorang raja di Gerar, itu gelar raja. Di mana di wilayah tanah Kanaan ada banyak raja-raja di sana dan disebut di Gerar itu Abimelek, raja orang Gerar. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ketika itu saudara, Abimelek menyukai Sarai, istri Abraham. Nah ketika Abimelek suka dengan Sarai, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan saat itu pada malam Tuhan datang kepada Abimelek memberitahu bahwa kalau Abimelek mengambil Sarah istri Abraham ini, maka akan terjadi sesuatu bagi Abimelek dan kerajaan Abimelek di Gerar, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara akan mendapat suatu persoalan. Tetapi Abimelek dengan tulus mengambil Sarah, karena Abraham berkata bahwa Sarah itu adalah saudaranya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Abimelek dengan tulus boleh dong mengambil Sarah istri dari Abraham. Tetapi Tuhan tidak menghendaki itu, saudara-saudara, karena memang saudara-saudara, Abraham adalah bapa orang beriman, seorang nabi yang sudah diutus oleh Allah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, pada malam tiba-tiba Allah berfirman dalam mimpi kepada Abimelek untuk mengurungkan niatnya mengambil Sarah. Artinya jangan sampai Abimelek tidur bersetubuh dengan Sarah istri Abraham. Dan ternyata saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Abimelek mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah kalau sampai
Abimelek mengambil Sarah istri Abraham. Dan ternyata betul, Abimelek tidak mengambil Sarah. Dan dia katakan bahwa dengan tulus dia mengambil Sarah itu untuk menjadi istrinya karena dia mengasihi Sarah. Nah saudara-saudara, ternyata Abimelek berperkara dengan Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan Abimelek, keluarganya, bahkan seluruh istananya. Nah, poin apa yang kita bisa ambil saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Di sini saudara yang dikasih Tuhan, Abimelek tulus di hadapan Tuhan. Abimelek tulus di hadapan Abraham. Abimelek tulus di hadapan Sarah. Abimelek tulus di tengah kerajaannya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau berperkara dengan Tuhan, yang pertama kita harus tulus di hadapan Tuhan. Kita tidak punya motivasi apapun dalam kehidupan kita, maka kita bisa berperkara dengan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, Abimelek itu bukan orang percaya kepada Tuhan, tetapi dia punya ketulusan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan dan Tuhan menilai itu. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Abimelek berperkara dengan Abraham untuk menyatakan bahwa dia benar-benar tunduk kepada otoritas Allahnya Abraham, bukan Allahnya Abimelek. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang menghadapi suatu pergumulan yang sangat berat. Kita sedang menghadapi segala tantangan kehidupan yang kita alami. Tetapi saudara-saudara, kalau kita tulus di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu membenarkan kehidupan kita. Dan kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, saudara-saudara, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Dan kalau kita hidup benar dengan orang lain, saudara, Tuhan akan berkarya, bekerja dalam kehidupan kita. Berperkara dengan Tuhan bagi saya itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu membuat satu tindakan iman yang luar biasa. Hari-hari ini orang Kristen, saudara-saudara, harus punya tindakan iman. Nyatakan kepada Tuhan bahwa engkau orang yang tulus di hadapan Tuhan. Dalam melayani Tuhan, dalam membangun rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari engkau bekerja tulus. Dan engkau harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan bukan saja hidup benar di hadapan Tuhan, tapi hidup benar dengan orang lain. Sehingga engkau diberkati Tuhan. Hari-hari ini saudara dikasih Tuhan, saya mengerti, saya pahami. Keadaan saat ini bisa dilihat, bisa dirasakan. Dan hari ini kita sedang menghadapi satu tantangan yang besar, yaitu virus Omicron yang menyerang semua kehidupan bangsa Indonesia. Tetapi saya percaya juga Tuhan berperkara dengan kita. Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Jadi saudara-saudara, saya merenungkan, ternyata Tuhan itu luar biasa, mengizinkan kita untuk kita hidup dalam kuasa Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Yesus, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, memberi jalan buat kita untuk kita bisa berperkara dengan Tuhan. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia sudah naik ke surga, memberikan jaminan kehidupan kekal. Tapi Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita kesempatan untuk kita berperkara dengan Tuhan. Nah, kalau kita tidak hidup benar, kalau kita tidak hidup tulus di hadapan Tuhan, dan kita tidak benar di hadapan manusia, ada jalan yang Tuhan berikan buat kita, yaitu Yesus. Untuk kita bisa berperkara dengan Tuhan. Setiap hari kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mau berperkara, kita tahu kita orang berdosa, maka kita mau supaya Tuhan Yesus membenarkan kehidupan kita. Dan pada saat kita dibenarkan, mulai saat itu kita dengan tulus hidup di hadapan Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup benar di hadapan sesama. Sehingga ketika kita berperkara dengan Tuhan, artinya kita coba untuk membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan melihat, wah, orang ini benar di hadapan Tuhan. Wah, ibu ini benar di hadapan Tuhan. Wah, bapak ini benar di hadapan Tuhan. Dan saat itu Allah mencurahkan kemurahan, kemuliaan, berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah menghalangi kita
untuk kita menikmati kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang mendengar untuk mendengarkan keluh kesah kita. Tetapi yang menjadi batasan dalam kehidupan karena dosa. Nah, hari ini saudara, kalau kita tahu saudara kita berdosa, kita tidak akan bisa berperkara dengan Tuhan, membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahu bahwa kita orang berdosa, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, nyatakan, Tuhan, keadaanku seperti ini, kesalahanku, perkataanku, sikapku, hatiku, jiwaku, keinginanku, kemauanku. Dan saat itu saudara tunduk pada otoritas Tuhan. Tuhan akan memperbarui pikiran saudara, jiwa saudara, hidup saudara. Sehingga saudara ketika dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dapat hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saudara tulus di hadapan Tuhan. Arti tulus artinya tidak ada motivasi yang lain, hanya menyenangkan hati Tuhan. Ada pujian yang berkata, menyenangkanmu, menyenangkanmu, itulah kerinduan dalam hidupku. Saudara, hari-hari ini saya mau katakan kita hanya tulus datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Dan ketika kita tulus dengan motivasi yang benar, kita akan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, otomatis saudara, kita akan hidup benar dengan sesama. Nah, hari ini saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan berperkara dengan Tuhan. Saya yakin saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan saudara semakin diberkati Tuhan ketika saudara melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan siapkan roti, anggur, atau apa saja yang ada di rumah Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini. Dan kami percaya saudara-saudara, perjamuan kudus ini kita sedang berperkara dengan Tuhan. Artinya kita tahu kita orang berdosa, kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan tulus datang kepada Tuhan. Dan ketika kita tulus, kita dibenarkan oleh Tuhan. Setelah itu kita akan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan setelah kita hidup di hadapan Tuhan benar, maka Tuhan mau supaya kita mengaplikasikan kehidupan kebenaran itu bagi sesama. Olehnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah sakit, di rumah, dimanapun saat ini saudara sedang beribadah, mari kita berperkara dengan Tuhan hari ini lewat perjamuan kudus. Sehingga saudara diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang dalam keadaan kelemahan tubuh dikuatkan kembali, yang saat ini tertutup jalan dibuka jalan oleh Tuhan, yang hilang pengharapan dalam Tuhan diberikan pengharapan yang baru, ya, iman yang saat ini mulai turun, Tuhan akan berikan iman yang baru supaya saudara semangat dalam Tuhan dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa, kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa dalam sorga, hari ini kami bersama-sama sidang jemaat GBI Duta Harapan Bekasi mau menikmati anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kami sedang berperkara dengan Tuhan hari ini, di mana kami mengakui segala kesalahan, dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang kami lakukan, baik perkataan, sikap, kehendak, kemauan Tuhan, disengaja maupun tidak disengaja. Tetapi hari ini kami percaya ketika kami mengakui dosa kami mengakui kesalahan kami, Tuhan Yesus membenarkan kami dengan darah yang kudus, dengan darah yang mulia, sehingga hidup kami dibenarkan oleh Tuhan. Dan ketika kami hidup benar di hadapan Tuhan, kami mau mengaplikasikan kebenaran itu bagi sesama kami, bagi pelayan, bagi sesama jemaat, bagi orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan mari kita angkat roti, saudara-saudara, di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sambil memandang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita berperkara bahwa hanya Yesus yang menyucikan, menguduskan kita lewat darahnya, lewat tubuhnya kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita
menikmati perjamuan kudus, kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawannya adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita memandang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, darah yang tercurah buat kita, dan kita berperkara dengan Tuhan bahwa hanya Yesus yang dapat mencucikan dosa kita. Hanya Yesus yang menguduskan kehidupan kita. Hanya Yesus yang memulihkan kehidupan kita. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih kami sudah melakukan perjamuan kudus, dan kami percaya Tuhan, kami berperkara dengan Tuhan menyatakan bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan yang menjamin hidup kami, yang menguduskan kami, yang memulihkan keadaan kami, yang menguatkan, mengokohkan iman kami. Dan kami percaya hanya Tuhan Yesus yang membenarkan hidup kami. Biarlah hidup kami ini kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat dimanapun mereka berada. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Duta Harapan. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi yang perlu diketahui oleh Jemaat GBI Duta Harapan. Untuk kegiatan sepekan, di hari Selasa tidak ada doa malam. Lalu di hari Rabu, di jam 4 sore ada menara doa. Dan di hari Sabtu di jam 7 malam untuk ibadah youth dan teens ditiadakan. Untuk hari Minggu akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup jemaat dan sekolah minggu. Untuk info tambahan, di tanggal 11 Februari 2022 untuk ibadah WBI ditiadakan. Untuk ibadah teens ditiadakan dan akan diinformasikan kembali melalui grup teens. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mentransfer uang persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Duta Harapan. Untuk diakonia, dapat ditransfer ke rekening atas nama Ibu Yemima Purayo. Dan bukti transfer dapat diberikan ke Ibu Yemima. Bagi jemaat yang mengikuti program Rumah Masa Depan, diwajibkan untuk membayar iuran sebesar 20.000 dan dapat disetor ke rekening BCA atas nama Ibu Yemima Purayo. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita berdoa bersama-sama, dan biarlah semua kita menikmati kemurahan Tuhan. Bapa dalam sorga, hari ini kami sudah diberkati dalam ibadah yang kudus ini melalui ibadah online. Kami percaya Tuhan Engkau yang bekerja dan Engkau yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dimanapun saudara-saudara kami berada, sahabat, teman, jemaat Tuhan, kami percaya hari ini diberkati Tuhan. Dan sebelum kami tutup Tuhan ibadah ini, kami rindu Engkau sendiri yang memberkati kehidupan kami dengan kemuliaan-Mu, dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang terus memberkati kehidupan kami dimanapun kami berada. Olehnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan yang menyertai langkah hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.